Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar coding ya. Udah sekian lama. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial coding sederhana ya, yang ada di dalam HTML dulu. Jadi saya akan mulai dari awal dulu. Jadi website itu dia awal-awal itu dia itu bentuknya sederhana ya, seperti hanya teks biasa seperti itu. Dia nggak ada macam-macam. Contohnya seperti ini, cuman teks seperti ini doang. Belum jadi seperti Facebook seperti ini nih ya. Belum jadi seperti ini. Ya. Belum jadi seperti ini ya. Jadi ini kita bisa membuat seperti ini nih. Sistem seperti ini kita bisa buat. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang pertama-tama untuk dasar-dasar dalam pembelajarannya yaitu kita harus belajar HTML dulu. Oke. Oke, kita akan belajar secara cepat. Silakan kalian buka Google Chrome-nya, kemudian kalian buka. Ada yang mau lihat di layar boleh ya, karena saya ngajarinya dengan cepat nih. Oke, silakan buka W3 School di Google Chrome, kemudian kalian klik yang paling atas. Nah, kemudian di sini ada banyak-banyak ya, ada banyak. Jadi di W3 School ini banyak sekali tutorial yang bisa kalian buka secara gratis. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris, tinggal klik kanan, terus translate ke bahasa Indonesia. Oke, saya akan contohkan translate ke bahasa Indonesia. Oke, kita coba translate. Oke, jadi ini adalah situs pengembang web terbesar di dunia ya, W3 School. Nah ini guru saya nih, W3 School. Oke, jadi pertama itu adalah belajar HTML ya. Kemudian kita juga belajar CSS. Setelah itu baru JavaScript. Kalau kalian mau lebih jago lagi, kalian belajar Python. Oke, kemudian ada SQL. Ya, seperti itu. Cuman ini kayaknya nggak terlalu ini deh. SQL juga perlu sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau kalian mau fokus di PHP, kalian bisa menggunakan PHP, Web Server Programming Language. Kalian bisa pakai PHP. Kemudian kalau kalian mau pakai aplikasi di komputer, kalian bisa pakai Java atau C++ ya. Kalau website, programnya menggunakan PHP. Nah, jQuery ini untuk membantu tampilan di website ya, interaksi. W3 School dan Bootstrap ini merupakan framework ya, framework biar tampilan websitenya bagus. Oke, di sini banyak juga, ada Kotlin, ada Vue.js, Canvas, Raspberry dan macam-macamnya ya. Nah, di sini kita bisa belajar banyak nih. Kalian bisa ngulik-ngulik sendiri seperti itu. Oke. Ini viral pas lagi COVID ya. Jadi orang-orang banyak banget yang belajar coding seperti itu. Oke, itu aja pendahuluannya. Kemudian kita lanjut, masih ada waktu ya. Oke, jadi HTML. Kita akan membahas mengenai HTML full. Oke, ini adalah contoh script dari HTML ya. Ngomongnya kamu. Astagfirullah. Oke, saya akan memberikan contoh. Silakan buka Explorer, kemudian buka file kalian. Saya akan memberikan contoh. Sebentar ya. Silakan kalian siapkan file Explorer. Ini dia. Oke, suara mikrofonnya bagus. Insyaallah. Terus kemudian RPP. Sebentar ya, saya lagi nyari file yang enak. Tolong di belakang jangan berisik ya. Udah. Belajar HTML. Oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya kalian buat seperti ini ya, folder belajar HTML. Oke, yang pertama kita akan mencontohkan seperti ini. Oke, klik ke HTML home, kemudian di sini kalian baca. Ya, jadi HTML itu singkatan dari bla bla bla, udah nggak penting lah. Oke, kita langsung belajar cepat aja dasar-dasarnya ya. Nah, kita akan berikan contoh di sini, klik try. Kemudian kalian ganti. Di sini kalian langsung belajar ngoding gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian ganti page title misalkan menjadi bebas ya ini ya, misalkan belajar HTML. Kemudian this is heading. Kalian belajar jadi programmer ya, sebentar aja. This is heading. Kita ganti ke bahasa Indonesia aja dah. Ini adalah heading. Kemudian ini adalah paragraf. Oke, kemudian klik run. Nah, ini adalah contoh kalian telah berhasil membuat seperti ini gitu. Oke. Apalagi ya, misalkan kalian mau nambahkan lagi nih, misalkan
ini adalah paragraf kedua. Oke. Seperti itu. Nah, muncul ya, ini adalah paragraf kedua. Jadi, ini adalah contoh, ini script HTML yang sederhana, kalian harus ngafalin. Ya, kalau misalkan kalian mau bikin dari awal, ya kalian harus bikin seperti ini dulu, misalkan HTML head gitu. Tapi nggak terlalu ini sih. Terus, kalau misalkan kita mau fokus nih ya, kita bisa pakai, silakan kalian download semuanya, Visual Studio Code. Saya juga belum download, kita download dulu Visual Studio Code. Oke. Jangan usah pakai notepad deh, pakai langsung ini nih. Ini pusing-pusing dah. Oke, ini sangat seru ya untuk belajar coding. Kalian pasti terpesona dengan hacker-hacker nih kalau bocah. Kemudian klik download, kemudian oke, kita tunggu sebentar. Saya sambil menginstal Laragon saya ya. Laragon saya kayaknya belum diinstal. Wah, lama juga ternyata downloadnya ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan mempercepat aja. Oke, di sini ada HTML udah, kita udah ngerti ya HTML. Nah, ini adalah intinya HTML itu adalah dia struktur dari websitenya ya. Ini kan belum cantik nih. Nih, belum cantik kan, belum cantik nih. Setelah dipercantik itu misalkan saya tambahin ini ya di sini ya. Saya tambahin style. Style sama dengan titik 2. Misalkan color. Misalkan red. Apakah dia jalan? Bismillah. Oke, sudah berubah ya. Nah, kalau sudah ada mulai ini udah masuk CSS ya. Oke, nanti namanya ini adalah teknik CSS ya. Jadi tentang tampilan biar lebih bagus. Nanti ada lagi JavaScript, itu lebih ke interaksi juga ya. Kayak tampilan, terus jika dia ini maka ini gitu. Oke, jadi itu lumayan agak expert. Jadi kita akan fokus ke HTML dulu. Setelah itu kita bikin latihan, kemudian kita kirim ininya ya, script codingnya. Oke, silakan kalian download dulu Visual Studio Code ya yang tadi. Saya lagi nunggu nih sambil saya jelaskan. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, kalian pastikan udah bisa ngedit-ngedit ini ya. Kalian coba aja edit-edit. Terus yang kedua, ini bisa pakai Notepad, bisa pakai, kita pakai Visual Studio Code aja biar lebih pro. Oke, sudah selesai install. Kali ini kita akan belajar install Visual Studio Code. Tolong jangan berisik ya suaranya ya. Nah, di belakang minta di ini nih. Oke, kita coba install. Oke, sebentar saya buka di editor ini. Editor itu untuk penggunaan ya, kita bisa menggunakan Visual Studio Code yang lebih pro, insya Allah. Di sini nggak dijelasin tapi nggak apa-apa. Oke. Basic. Kemudian apa sih? Ada banyak fitur-fitur. Oke, ini adalah contoh sederhana yang tadi ya. Kenapa di atasnya doctype? Doctype itu artinya menjelaskan ya, menjelaskan kalau ini adalah teks HTML. Oke, dia sudah selesai install. Laragon saya juga sudah selesai. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, oke, di sini udah. Nah, ini dia. Oke. Kita akan belajarin dulu ya, fokus di V3 dulu nih. Baru nanti kita ngoding belakangan deh. Si Firja udah ngerti lah ini mah. Apa? Ya kamu udah ngerti kan ini mah. Oke, kalian bisa baca-baca sendiri di sini isinya seperti apa. Karena banyak banget ya. Saya akan jelasin di HTML attribute. Atribut itu dia apa ya, seperti ini nih atribut. Nah, ini adalah masukin gambar. Jadi di sini dijelaskan cara masukin gambar ya. Macro JPG, kemudian masukin gambarnya. Ini bisa kita rubah misalkan width itu lebar, height itu tinggi. Lebar itu ke samping, ke kanan, tinggi itu ke bawah. Misalkan kita mau jadi lebih panjang ke samping, coba kita rubah ke 800. Kira-kira dia bisa running nggak? Nah, dia jadi melebar gitu ya.
Oke, kemudian ada heading 1, heading 2, heading 3. Heading bigger font size. Oh, ini font size. Ini untuk ngedein. Ini udah belajar ini ya, CSS ya. Ini namanya CSS tapi di dalam HTML. Misalkan kita mau kecilin hurufnya, bisa klik 40. Nah, seperti itu. Oke, heading udah ngerti lah ya. Sekarang paragraf ya. Saya akan jelasin paragraf. Bla bla bla, paragraf. Oh iya, sebenarnya ini sama ya, cuman dia lebih ke tapi saya jarang pakai sih itu. Oke, kemudian ada style. Ini untuk berubah warna. Misalkan red, blue. Sekarang kalian gantiin jadi black ya. Kalau misalkan ganti jadi green. Nah, ini adalah dasar-dasar coding ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh untuk membuat background ya. Background color tomato, misalkan saya ganti jadi red. Oke. Sudah berubah jadi red. Oke, misalkan ganti jadi black jadi nggak ada, nanti jadi blue. Oke, berubah jadi biru ya. Oke, itu adalah contoh dari style. Nah, kemudian kalau kalian mau ganti family, ganti warna gitu. Ini font family-nya Verdana, misalkan Times New Roman panjangan ya, saya lupa lagi. Times New Roman. Berubah nggak dia? Wah, berubah ya, udah jadi Times New Roman. Oke. Jadi otak kalian harus ini ya, harus mikir nih buat untuk belajar ini tuh. Saya tunggu sebentar ya, saya pause dulu. Ada wali santri ya? Hah? Orang lain apa babe doang? Oh, orang Wesal. Oke. Firja jam berisik. Oke, lanjut ya. Kita akan selesaikan ini dalam waktu singkat ya. Formatting small i. Oke. Strings small. Oke, quotation. Komen. Oh, ini untuk membuat komentar ya. Kita coba. Ini adalah contoh dari komentar. This is comment. Oh, komen nggak akan kelihatan dia di di browser dia nggak akan kelihatan. Tapi kalau di Inkscape, di coding dia akan kelihatan. Jadi untuk komunikasi antar programmer itu disebut dengan komen. Color untuk memberikan warna. Oke, misalkan kalian mau merubah, silakan kalian rubah. Ini misalkan warna orange jadi blue. Seperti tadi ya, background color. Kalian apalin aja belakangnya. Terus ada CSS. CSS sudah lumayan nih. Misalkan ini seperti yang tadi ya, perubahan warna kalian udah ngerti lah. Oke, kita akan banyak ini. Nah, kemudian di dalam website itu ada namanya link ya, link seperti ini. Nah, ini bisa diklik nih, nggak sembarangan ya. Ini kalau hrefnya dihilangin, maka dia akan menjadi teks biasa. Nah, nggak bisa diklik kan?
Nah, ini adalah teknik anchor atau biasanya ancor kalau di Elementor ya. Oke, ini adalah contoh link color. Kalian bisa merubah warnanya, misalkan ketika dia ini kan warnanya hijau, kita sentuh jadi warnanya merah. Jadi ada namanya anchor. Pertama kita bikin style dulu seperti ini. Ya, kemudian link color green. Kalian kalau misalkan ini kalian belajar ngetik aja seperti ini, kalian ketik, nanti kira-kira kalian akan ngerti gitu. Itu artinya hover ya, hover. Terus itu aktif. Color yellow transparan. Aktif ini warnanya kuning ya. Nah, kuning sebentar ini ketika disentuh hover itu warnanya red, bener ya, merah. Ketika dikunjungin warnanya pink, linknya warnanya hijau. Oke, jadi warnanya hijau ya, linknya sesuai. Visit itu setelah dikunjungi nanti dia berubah jadi warna pink kalau kita udah mengunjungi. Hover itu ketika disentuh seperti ini. Aktif itu ketika nanti apa namanya, kayak menu-menu gitu sih. Jangan lupa tambahin target blank. Oke. Jadi ini gampang, ini nggak usah terlalu pusing-pusing banget. Ya karena kalian di sini bakalan diajarin lah secara detail H2 gitu kan, HTML image. Nah, ini cara masukin gambar ya. Gambarnya udah ditaruh di dalam. Seperti itu. Oke, kemudian favicon. Oke, nanti kita akan latihan 2 soal mungkin ya, membuat tabel. Sini kayaknya seru banget nih buat tabel. Ada TD, ada TR, ada TH. Nih, kita contoh. Saya akan jelasin singkat. Jadi untuk membuat tabel ini nggak gampang ya. Tabel, perlu menulis tabel, TR sama TH-nya 3. TR itu, saya lupa lagi text row ya kalau nggak salah. Text row deh. TR itu text row, TH itu text heading. Jadi kita buat dulu. Lihat yang ini, TR itu menyatakan dia heading. Maksudnya ini nih, TR dulu, baru TH. Masukin company, kontak, country. Company, kontak, country. Tuh. Reference, oke seperti ini. Nih, kalian pelajarin seperti ini. Misalkan ini saya hapus ya TR. Ketika di run, nah dia jadi seperti ini ya. Jadi ada yang hilang bawahnya. Kita balikin lagi. Nah, sentro seperti itu. 1, 2. Oke, berarti ada 2 yang terisi. Kalau misalnya kalian mau tambahin tabel di bawahnya, kalian copy aja dari sini. TL. Ini benar-benar dasar banget asli. Oke, ini seperti ini, tinggal kalian ganti-ganti aja. Susah kan ngoding ya? Lumayan lah. Ini adalah pelajaran dasar, tapi kalian harus ngerti. Jadi kita cepat aja. Ini ada border ya. Top X solid black size. Nanti kita langsung aja deh. Call span, row span. Sebenarnya ini penting sih, cuman nggak terlalu ini deh. Nggak terlalu dipakai nih di project-project saya juga. Nah, ini adalah yang pernah saya pakai di project. Ini adalah apa namanya, iframe. Iframe itu seperti ini nih, iframe. Dia mau iframe HTML. Sebentar, cari iframe yang lain. Iframe itu kayak ini ya, ngikutin URL gitu nih, iframe. iframe. Oke, ini kita skip aja dulu. Intinya iframe itu untuk menampilkan website, misalkan ini website Facebook nih. Ini tinggal diganti aja Facebook gitu. Saya akan berikan contoh ya. Saya ganti Facebook deh. facebook.com. Oke. Kok nggak berubah ya? Wah, salah, bukan di situ.
Push di ini nih ditolak sama Facebook, nggak boleh. Bisa nggak website saya coba? Sama website saya juga bisa nih. Nah seperti ini ya, jadi fungsi iframe. Jadi untuk menampilkan website dari tempat lain seperti itu. Nah ini website saya, adalah bisa diakses ya untuk menampilkan dalam websitenya itu JavaScript. Nih lumayan ini nih JavaScript nih. Oke, jadi JavaScript ini fungsinya buat interaksi ya. Jadi misalkan dia mau klik, maka dia akan muncul warna kuning seperti itu. Jadi seperti ini contoh JavaScript. JavaScript can change style of HTML element. My function document get element by demo font size ini. Oke. Nah ini contohnya adalah lampu ya. Mungkin nanti kita akan belajar ini ya, kalian ngoding sendiri pakai kalian tulis. Bisa kirimin screenshotnya. Ini warna kuning, ini adalah warna gelap ya. Ini adalah contoh dari lampu. Oke, ini di source image untuk masukin image, HTML head. Ini kepalanya dulu, habis itu baru badan. Responsive. Oh, ini contohnya ya. Responsivitas max width. Oke, jadi ini sebenarnya kita nggak perlu detail banget ya, karena kita pusing juga nanti kalau. Jadi ini nih prinsip dari website nih. Pertama adalah kepala. Kemudian ada badan ya, ini namanya badan, kemudian kaki. Ini sebenarnya nggak perlu jago-jago banget sih ya, karena sekarang teknologi berkembang cepat. Kalau kalian lama di sini nanti kalian nggak berhasil gitu. Saya memberikan contoh nanti simpulnya sudah sederhana. Ini contoh dari Magic. Sekarang ada teknologi baru namanya XHTML. Saya belum belajar sih ini, cuman ya sudahlah. Ini ada membuat form, kita bisa membuat form. Oke, ini contoh membuat form saja ya, dia nggak terhubung. Oke, kita akan langsung ke praktek aja nanti. HTML video, multimedia format, oke. Ini kalau misalkan kita mau masukin video, ini saya ngajarin materi dulu ya, nanti baru kita belajar praktek. Ini contoh kita mau masukin video di sini, ya, masukin video, HTML body, masukin video, terus masukin shotnya, oke. Nah ini dia contohnya ya. Kemudian ini ada masukin audio nih, biasanya kalau video nikahan seperti ini biasanya nih. Aduh, suara kuping saya sakit banget. Oke. Kamu denger ya? Ya suara kenceng banget sampai kuping saya pengang. Oke. HTML geolocation. Oh, ini buat embed YouTube ya tadi. Ini nggak terlalu penting lah. Ini buat mengetahui lokasi kita di mana. Oke, ini nggak terlalu explore waste website. Oke, ini terlalu banyak, kita akan pusing sendiri apabila kita ini. Saya akan memberikan contoh seperti ini saja. Kita langsung mulai praktek ya. Saya siapkan dulu, saya pause dulu sebentar.
Oke, waktu kita tinggal sedikit. Kali ini kita akan lanjut untuk ini. Apa namanya? Kita akan membuat tugas seperti ini. Ini scriptnya sudah saya siapkan. Nanti saya kirimkan screenshotnya. Silakan kalian ganti ya. Seperti ini. Ini adalah contoh dari latihan membuat profil pribadi. Ada IMG, style, terus ada profil pribadi, nama. Ada tabel juga, ULI, HTML. Jadi kalian kalau ngetik satu-satu ini nanti kalian akan tahu gitu fungsinya untuk apa. Ya. John Doe, saya minta tolong tugas namanya diganti jadi nama kalian. Nah, ini bebas, boleh diganti boleh enggak. Keahlian seperti ini. Terus ganti email, ganti nama kalian, LinkedIn juga ganti nama kalian, oke? Saya masukkan foto profil. Saya akan memberikan contoh masukkan foto profil seperti ini. Kalian cari iMac ini tuh sekitar 150 px ya. 150 px. iMac generator deh coba. Coba buka saya misalkan cari gambar apa namanya tuh. Misalkan gambar pemandangan gitu. Pemandangan. Lebih bagus ini ya gambar foto kalian aja ya. Oke, ini bisa pakai ini apa namanya? Terus waktunya cukup nggak nih kalau pakai foto pribadi ya? Coba saya ambil foto deh. Saya ambil foto pribadi saya dulu ya. Coba saya masukkan save as. Ini kalian bisa ngambil foto kalian sendiri terus ditaruh ya, kemudian dimasukkan ke dalam ini. User 1 PNG ya, kita lihat. Oke, sudah masuk. Namanya ingat-ingat user 1 PNG. Terus kita kirim. Kita masukkan ke dalam sini ya, kita coba. Oke. Masukkan ke sini, URL kita ganti. User 1 PNG. Nah, ini udah muncul ya. Oke, ini sudah muncul. Oh ya, pastikan kalau kalian buka huruf seperti ini ada penutupnya ya, H2, maka ada penutupnya H2. Nah, ini adalah prinsip coding ya. Jadi yang pertama itu adalah, saya akan jelaskan secara cepat ya. Kita coba lihat. Jadi gede banget nih foto saya nih. Masih jadi gede banget nih. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah contoh sederhana. Silakan yang ikhwan buat seperti ini, pakai foto kalian aja. Kalau akhwat boleh foto yang lain. Oke. Ini tugasnya, silakan saya akan jelasin. Jadi pertama-tama dalam website itu kalian bisa tekan tombol seperti ini. Nanti langsung jadi seperti ini ya. Otomatis nggak perlu capek-capek. Ingat tanda seru, kemudian muncul enter. Oke. Seperti itu. Kemudian ini doc type itu kan tadi HTML udah. Pertama-tama dalam website itu pertama kepala dulu ya, head. Nah, seperti ini. Ya, buat headnya dulu. Terus ini bodinya. Nah, ini bodinya font family, background color, ini warna. Background color itu warna. Kalian harus merubah-rubah ya biar kalian ngerti. Ini margin ya, bodinya. Kalau mau belajar seperti ini, misalkan marginnya 50. Nah, misalkan margin 50. Lihat perubahannya. Oh, jadi berubah ya. Kalau ini kita normalin lagi. Kayak gitu. Misalkan ini warnanya putih, kita kliknya ini ganti merah, kita save, jadi ganti. Oke, jadi ini coklat ya, kita normalin lagi. Nah, seperti ini belajarnya. Oke. Oke, seperti itu. Silahkan kalian buat. Oke.
silakan ini videonya, silakan kalian kalian save. Udah saya setting kan ya resolusinya biar tinggi. Mana ya output? Udah gede nih videonya. Oke, kemudian silakan kalian tulis sampai sini keahlian. Atau nanti saya screenshot aja deh. Nah, sampai sini ya. Ini kan nabrak nih. Ini bisa kalian tekan tombol Alt Z ya di keyboard, Alt Z biar dia jadi miring. Ini kan nabrak, jadi lurus ke bawah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup doa aku bertemu jelas sebenarnya kalau mau aplikasi dulu nanti kata boleh. Silakan dikerjakan tugasnya membuat seperti ini. Nanti kita lanjutkan tugasnya mau diupload seperti apa ya. Oke, Canva biar bagus. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.